Di bagian status barnya kalian bisa pilih modelnya mau yang mana. Vivo juga ada ya, tampilan Vivo seperti itu, tapi aku lebih suka yang iOS, jamnya ada di tengah. Di bagian bawahnya untuk networknya ya, untuk icon sinyal itu bisa atas bawah. Terus kemudian di bawahnya ada menu connection internet ya, dan ini juga bisa kalian atur, ada beberapa versi. Tapi untuk baterai indikatornya ini nggak bisa persentase only. Di bawahnya lagi ada tampilan size jam sama baterai. Terus untuk padding ini lebih ke tengah ya. Tapi aku maksimalin ke pinggir aja. Terus di bagian display ini aku nggak paham apa, kalau DPI ngerti ya. Display size ngerti. Tapi untuk enable rounded ini kayaknya untuk pinggiran di bagian setiap pojoknya itu ya. Ada beberapa pilihan, cuman ini aku ubah dari atas sampai bawah. Nggak ada apa-apanya. Kalau untuk yang lain ini aku nggak ubah-ubah lagi. Untuk defaultnya ini nggak aktif seperti ini, jadi aku ngikut defaultnya aja. Kemudian untuk blur effect ya, namanya blur ya kayak gitu ya, kalian bisa atur di sini. Untuk tipe power menunya ini ada dua macam aja, MIUI 12 sama 13. Kalau MIUI 12 powernya modelnya seperti ini ya, dan kalian ada bisa klik titik 3 di bagian bawah. Ini munculin ke berbagai tujuan, bisa ke recovery, ke bootloader, atau ke fastboot mode. Kemudian di menu home screen kayak gini, menunya ada text style, kalian bisa pilih yang running line atau to line. Terus di bawahnya ini ada seperti ini buat nyembunyiin judul ya atau nama di aplikasinya, terus mau dimunculin shadow atau bayangan apa enggak, dan sebagainya. Ini kalau di bagian notifikasi dan control centernya ini menurutku masih terbilang sama ya. Di sini aku lebih suka yang all version. Kalau untuk yang new versionnya seperti ini ya, sangat celing sekali, warnanya biru. Terus untuk Nusantara partnya dalamnya ada Mission Enhancer-nya juga. Untuk presetnya cuma sampai metal doang. Di bawahnya ada ABS info, display color kalibrasi. Di bagian ini kalian bisa pilih ya, untuk Palm AMOLED atau burn in shape kalian bisa pilih di sini untuk mencegah burn in, tapi biasanya sih nggak ngaruh ya. Kemudian untuk navigasi pulse di bagian ini kalian juga bisa atur, bisa muncul di menu navigasinya. Untuk solid line-nya atau untuk jenis-jenisnya kayak gimana, setting-settingnya kayak gimana, kalian bisa atur sendiri. Terus di SIM card dan mobile network, aku di sini pakai Indosat. Kita cek di preferred network type, ini sudah banyak pilihan ya. Kemudian di always on display dan lock screen menunya seperti ini. Untuk stylenya kalian bisa pilih sendiri ya, ada banyak. Kemudian di bawahnya ada double tap to wake, dan untuk yang lainnya di sini masih biasa aja. Kemudian untuk display di bagian ini juga masih sama aja kayak MIUI pada umumnya. Untuk color scheme ini kayak display kalibrasi tadi. Untuk font seperti ini ya, kalian bisa download juga yang lainnya fontnya di sini. Kemudian sound dan vibration paling bawah masih ada Mission Enhancer-nya ya, dan ini bisa kalian setting kalau udah colokin headset. Kemudian di menu home screen di bagian ini nggak jauh beda sih, yang jelas menunya seperti ini. Kemudian password dan security, untuk face unlock-nya belum aku aktifin karena ya jarang pakai face unlock, tapi untuk fingerprint normal guys. Terus untuk additional setting, bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia ya, dan untuk region juga bisa kita ubah. Terus untuk special fitur ada game turbo. Game turbonya menunya seperti ini ya. Di sini aku masih belum install atau belum restorasi aplikasiku, semuanya masih belum aku balikin ke sini, jadi aku proses dulu biar bisa dites lebih lanjut. Untuk bloatware-nya seperti ini ya, ini terkecuali Magis sama IDM, karena ini prosesnya restorasi lagi berjalan, jadi bakal nambah terus ya. Yang jelas seperti inilah kira-kira. Di bagian display ini ada GSAP ya, ini kalian bisa pilih-pilih fungsinya untuk merubah icon yang ada di quick setting ini guys. Ntar misalkan kalian nemuin masalah Play Store yang waktu diklik ini force close, nggak bisa di setting atau nggak bisa download gitu, kalian bisa klik di bagian aplikasi download ini ya. Ntar dia bakalan download
apa ya, Google Play Service atau apa gitu, aku agak lupa. Pokoknya dibiarin aja dia sampai downloadnya kelar, terus biarin aja di dalamnya itu dia masih kayak update-update gitulah, semacam gitu. Jadi intinya ini butuh adaptasi dulu ya, butuh waktu biar bisa difungsikan dengan normal. Cuman sayangnya di bagian quick settingnya ini aku cari-cari buat ngatur jumlah kolom dan barisnya, ini nggak ketemu, apa mungkin nggak ada ya. You break my heart, break my heart. 2000 years later. Jadi untuk kameranya ini no problem, sudah aku tes, potretnya juga bisa ngeblur, panorama aman, ya intinya nggak ada masalah. Cuman beda ya sama kamera MIUI pada biasanya, ini ada watermark di bagian atas. Coba kita aktifkan, lalu kita buat jepret. Soalnya watermarknya belum aku tes muncul apa enggak, dan ternyata nggak muncul ya, watermarknya nggak muncul guys. Itu doang untuk masalah berarti ya. Kalau untuk yang lain foto segala macamnya ini normal ya, dan menunya seperti ini, ada image stabilization, kemudian fingerprint shooter juga normal, kamera sound juga bisa diem. Waktu di disable biasanya kan masih bunyi ya, tapi ini bisa diem. Terus save to SD card aman, tadi sudah aku tes ya. Berarti cuma watermark sama timestamp aja yang nggak mau muncul. Kemudian kendalanya lagi untuk Magisnya, ini safety netnya belum tercentang keduanya, jadi kalian bisa pakai modul ya. Modul-modulnya kalian bisa cek aja di channel telegramku, ketik aja CTS atau ketik aja safety net, nanti bakal ketemu. Oke, ngomongin safety net yang tidak tercentang dua-duanya, berarti di Play Store ini kalau kita cek device sertifikasinya, ini pasti masih belum tersertifikasi ya. Paling bawah kalian bisa lihat device is not certified. Tadi sebelum aku cas itu udah aku tes pakai sosial media, pakai main gamenya Undawn seperti biasa yang selalu aku mainin tiap hari akhir-akhir ini. Hasilnya agak kurang ya, mungkin harus adaptasi dulu, tapi aku pikir tadi sudah adaptasi beberapa jam, 30 menit masa kurang ya. Sudah aku ganti kernel juga, kernel bawaannya itu pakai Deagle V7, sudah overclock, hasilnya kurang nyaman. Kemudian aku ganti sama-sama Deagle tapi versi 13 andalan, sama-sama overclock juga dan tetap kurang nyaman, masih 11-12 ya hasilnya. Kemudian aku iseng ganti Agni, sama-sama overclock juga dan masih 11-12 juga ya. Intinya You break my heart, break my heart. terus ntar misalkan kalian nemuin kendala ada notch-nya waktu main game, kalian bisa ke menu setting kayak gini ya, lalu ke pencarian atau search setting, kalian ketik aja notch, NOTCH seperti ini ya, notch. Habis itu ada hidden notch, itu kalian klik, lalu kalian pilih yang paling bawah ya, jangan yang atas atau yang tengah-tengah, itu pilih bawah aja. Terus bloatware-nya ini ada beberapa aplikasi yang nggak penting yang bisa kalian hapus. Kalau pengen dihapus, hapusnya pakai app manager aja ya, itu enak banget guys, simple. Terus untuk hotspot dan tethering ini masih bisa aktif ketiga-tiganya secara berbarengan. Untuk fitur-fitur yang lain no kendala ya, ada FPS info, tampilannya seperti itu, pojok kanan atas. Kemudian ada perekam layar yang sekarang lagi aku pakai. Kemudian ada juga direct sound dan berfungsi normal, ada Nusantara partnya juga. Menunya seperti tadi sudah aku tunjukin ya. Ya intinya kayak gitu.